jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kunci rezeki di saat pandemi. Masya Allah, tadi guru-guru kita sudah menjelaskan apa hukum PHK dalam pandangan Islam, lalu juga cara menyikapi rezeki yang sulit saat pandemi, lalu juga cara bangkit dari keterpurukan. Masya Allah. Nah, tapi tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab nih sama guru kita Ustadz Syam. Ustadz Afan nih, boleh langsung dijawab aja nih. Yang Tentang tadi yang apa kepotong. tuh? Nah, mungkin ada jamaah yang baru bergabung, saya ulangi dulu ya pertanyaannya. Nih, apakah dengan kondisi seperti ini di tengah pandemi, rezeki seret, kita boleh nggak sih minta donasi? Contohnya minta donasi saat sedang COVID, bikin kayak sumbangan online gitu. Nah ini Penggalangan dana. Betul, saya bingung nih hukumnya gimana nih, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Gali, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal meminta-minta. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjamin surga bagi orang yang meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah tempat kita bersandar, hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita bergantung. Namun ternyata ada beberapa golongan dalam riwayat disebutkan yang memang bisa untuk terpaksa. Jadi bukan mencari kekayaan dari meminta-minta, tapi terpaksa untuk meminta. Yang pertama adalah orang yang memikul beban berat di luar daripada kesanggupannya. Namun ini ukurannya adalah dia sendiri ya. Jadi dia setelah dia berusaha memang mentok gitu ya, maka dia boleh meminta bantuan. Yang kedua adalah orang yang terkena musibah dan habis hartanya karena musibah tersebut. Misal ada orang yang kebakaran, kemudian musibah yang terjadi sehingga benar-benar habis ya, habis kecurian misalnya. Kemudian yang ketiga orang yang benar-benar miskin. Lalu ada bertanya kepada Rasulullah, mana ukuran miskin itu? Ukuran miskin itu ketika tetangganya 3 orang yang sehat bersaksi bahwa memang dia orang miskin, memang dia orang yang tidak mampu. Jadi ada saksi orang yang berakal, orang sehat mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu. Namun pertanyaannya, bagaimana jikalau ada orang yang meminta donasi, ada orang yang meminta-minta ketika dalam keadaan keterpurukan, maka subhanallah ada aturan dalam meminta. Jangan meminta, kata Imam Al-Ghazali, meminta-minta lalu untuk menimbulkan rasa malu bagi si pemberi. Contoh misalnya ada orang yang begini nih, galang dana kemudian dia nyinggung-nyinggung gitu loh. Kayak centang biru masa enggak nyumbang, centang biru masa enggak nyumbang. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali itu haram, itu uang yang didapatkan, bantuan yang didapatkan itu sama dianggap sebagai ghasab gitu, penipuan atau yang namanya mengambil harta secara tidak halal. Contoh misalnya nih, ada kondangan ya, ada kondangan, tiba-tiba datang dia, tidak diundang. Tuan rumah kira-kira ngusir dia enggak? Pastilah. Enggak ngusir dong, malu. Mungkin tapi malu ya. Ya enggak enak kan, pasti dikasih makan. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu haram. Haram? Kenapa? Karena hanya berdasarkan enggak enaknya tuan rumah. Karena berdasarkan karena malu tuan rumah kalau nggak ngasih makan ke dia. Lagi makan di warung, tiba-tiba ada yang minta-minta. Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Ini ada masjid nih mau disumbang. Wah Pak Haji ini kan Masya Allah udah haji, udah ini. Malu kan Pak Haji dikatain udah haji, udah ini lalu nggak nyumbang. Karena malu dia nyumbang, maka subhanallah itu tidak halal baginya uang donasi tersebut. Namun demikian jikalau dilihat dalam keadaan sekarang banyak memang orang yang harusnya dibantu. Betul. Sebelum mereka meminta, marilah kita nih yang duluan membantunya. Namun ternyata kita nggak boleh memang menimbulkan rasa malu bagi si pemberi. Artinya dia memberikan karena malu aja. Karena ternyata kita nggak tahu, siapa tahu di belakang kita dia udah nyumbang misalnya. Di belakang kita dia sudah membantu. Maka subhanallah urusan minta-minta ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sehingga dikira mereka adalah orang yang sanggup, orang yang mampu padahal mereka sedang dalam keadaan tidak mampu. Wallahu ta'ala alam. Nah makanya nih sekarang kalau misalnya bikin acara resepsi gitu harus pakai dress code sama kartu undangannya harus dibawa. Itu biar nggak terjadi seperti itu Ustaz Syam. Biar nggak banyak. Dress code bisa juga pakai QR code gitu. Nah jadi kan nggak bisa khusus tamu yang diundang. Masya Allah. Baik.